Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni, nama lengkapnya Ahmad Romadoni. Saya owner dari Prabu Motor Ponorogo, usaha yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas. Semenjak saya sekolah, itu saya sudah dididik sama orang tua saya, terutama ibu saya. Ibu saya kebetulan kan dagang juga. Ketika saya itu pengen sesuatu, contoh mungkin ingin uang atau ingin baju, ingin celana, itu sama orang tua saya, ibu saya terutama. Itu dididik bahwasanya kalau kamu ingin dapat sesuatu, kamu bantu dulu orang tuamu gitu loh. Dulu ingat saya waktu masih SD pun saya tuh ingin mobil-mobilan dulu itu. Lah saya ingin dapatkan mainan, sama ibu saya disuruh dulu. Itu biasanya disuruh dulu ke sawah atau disuruh mepe gabah itu, baru nanti kalau sudah mepe nanti baru dikasih uang jajan. Memang dididik karakter, mungkin itu cara orang tua saya untuk didik karakter saya gitu loh. Ketika kamu ingin dapat sesuatu ya kamu harus berusaha. Kalau kamu tidak mau berusaha ya kamu tidak akan mendapatkan hasil itu gitu loh. Anak-anak saya pun saya didik untuk ketika kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha. Contoh nih, mungkin mereka ingin mainan, ingin sepatu atau ingin apa, kamu belajar dulu, kamu berusaha dulu, meskipun mereka masih kecil-kecil gitu loh. Memang tak didik seperti itu. Seperti orang tua saya didik saya dulu gitu loh. Saya pernah itu ketika ngantarkan ibu saya sakit ke rumah sakit, kan diantar sama tetangga, naik sedan itu. Sedan itu pernah di parkiran mobil tuh saya pantengin terus. Kalau saya punya mobil ketika keluarga saya itu ada semacam keperluan ke rumah sakit atau dan lain sebagainya, kalau saya punya mobil otomatis tidak merepotkan tetangga seperti itu. Gimana ya, di hati itu aku pengen punya mobil gitu loh. Aku harus punya rumah sendiri, aku harus bisa punya mobil lebih dari ini, mungkin itu. Sampai akhirnya yang dulu aku bisa beli mobil yang harga 25 juta itu, dan itu mobil pertama di keluargaku. Bangganya luar biasa. Dalam artian gini ya, alhamdulillah mergo aku wis berjuang, aku iso tuku mobil iki, dan orang tua pun dulu juga bangga meskipun itu mobil dengan harga yang murah lah. Murah dalam artian itu kan ya sekelas mobil harga 25 juta gitu loh, meskipun mobil-mobil tua gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya bisa gonta-ganti mobil, alhamdulillah. Dulu kan mimpi kan sedan Genio ya, sedan Genio saat itu. Kalau ingat masa-masa lalu, sekarang mungkin saya bisa gonta-ganti mobil sport pun ya insya Allah bisa lah gitu loh. Dari sisi kerja keras itu pasti kita harus kerja keras ketika kita ingin mendapatkan sesuatu. Kita harus menghargai uang sekecil apapun kita hargai. Jangan ibaratnya cuma uang segini tak belikan ini yang tidak berfungsi, jangan seperti itu, mungkin gitulah. Dan saya manfaatkan waktu dalam artian gini, meskipun saya masih muda, saya tidak harus mungkin menikmati masa muda. Saya umur 19 tahun kan udah di luar negeri soalnya. Saya lulus sekolah itu tahun 2011. 2011 saya langsung kerja di Malang, kita kerja petik apel. Tapi di situ saya unggah di media sosial Facebook itu loh. Zaman itu kan rame-ramenya Facebook kan ya. Saya unggahnya itu di depan kampus. Ya, teman-teman saya itu ngiranya saya kuliah. Saat itu memang saya pengen banget kuliah, tapi sama orang tua saya dikasih pengertian lah. Orang tua saya itu kalau harus menguliahkan saya itu enggak mampu gitu loh. Saya pernah itu kelas 2 SD, ibu itu pengen beli motor Supra itu. Saat itu harus kredit karena memang enggak mampu kalau harus beli cash. Itu harus kredit. Termasuk saya pun sama abang sama mas, biasanya sakunya 100 perak itu dikurangi cuma 50 rupiah itu. Ayo berarti iki bar tuku motor anyar ki yo kredit, awakmu yo kudu melok prihatin lho, melok ibaratnya melok ngangsur lah gitu loh, dari sangumu ibaratnya 100 karek 50 gitu loh. Seperti itu. Jadi terbiasa mungkin ketika kita ada tanggung jawab itu kita berusaha sekecil apapun harus kita selesaikan. Titik terendah mungkin dalam hidup mungkin bisa dikatakan beberapa kali ya. Saya lulus sekolah, saya pernah kerja di Malang dengan bayaran yang seminim itu untuk bisa bagaimana saya harus nabung, sebagaimana saya harus mengeluarkan untuk biaya saya sendiri, biaya hidup itu loh. Namanya anak muda kan ya pasti ada kadang keinginan baju itu dan sebagainya itu. Terus di Jakarta itu sampai bener-bener mau makan pun susah itu loh. Mau makan tidak punya uang itu. Ya dengan kejadian-kejadian atau yang saya alami itu akhirnya saya mungkin terdidik karakter lah, bahwasanya iya aku tuh kalau mungkin santai dengan kehidupan seperti ini, aku terima kehidupan seperti ini, ya aku udah berkembang itu. Kita harus berjuang, kita harus ibaratnya mungkin memanfaatkan waktu, peluang yang ada itu. Dari zaman sekolah pun saya memanfaatkan uang sebaik mungkin. Saya gemar menabung, saat itu saya SD pun itu saya sudah bisa beli kambing. Dengan saya menabung dari saku, dari satu kambing bisa jadi kemarin 5 kambing gitu.
Saya kerja di Malang itu tidak lama, saya terus ke Jakarta. Di sana saya jualan roti. Keliling pakai sepeda itu, pakai sepeda pancal, sepeda becak itu. Memang kadang namanya orang dagang, kadang hasilnya juga lumayan, kadang juga sehari itu pernah cuma laku 1 roti itu pernah. Awal-awal mula dagang roti itu. Ya, saya pernah itu mau makan aja itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa karena uang itu tidak punya uang. Kalau mau makan dagangan roti, takutnya besoknya tidak bisa saya kembalikan uangnya roti yang saya makan itu gitu loh. Itu di depan warung rumah makan Padang. Saya tuh bercita-cita, mimpi dulu. Kalau nanti aku udah jadi orang sukses, aku akan ke sini. Aku akan makan di rumah Padang ini. Akan aku pesen makanan yang paling enak di sini. 2 tahun yang lalu kita sudah menunaikan apa yang jadi cita-cita saya. Meskipun tidak bareng keluarga, saya bareng teman-teman kemarin makan ke nasi Padang yang saya sempat gimana ya, terenyuh, berebes di depan warung nasi Padang ketika hujan-hujan itu. Ya jadi cita-cita saya, alhamdulillah sudah terpenuhi lah. Jualan roti itu tidak lama sebenarnya, cuma berapa bulan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri. Sebenarnya sama orang tua dilarang, jangan jauh-jauh lah gitu loh. Terus kamu kerja sembarang di rumah aja, tani-tani atau sembarang gitu. Saya tidak mau. Pikiran saya, mindset saya itu saat itu saya harus cari modal. Saya cari modal, saya sampai rumah harus usaha gitu loh. Akhirnya saat itu saya memutuskan untuk keluar negeri, ke Taiwan saat itu. 2 tahunan saya memutuskan untuk pulang karena ada berbagai pertimbangan. Saat itu kan udah ngantongi uang sekitar 70-an juta. Pulang ke Indonesia, saya usaha. Saya lihat berniaga itu mobil-mobil bekas, saya kok minat. Nah, terus akhirnya saya tekadkan, saya ada modal segini, mungkin nanti separuhnya kan saya belikan pickup sama minibus. Dua-duanya aku kan. Kebetulan sedanku diminati, kasih untung saat itu kalau nggak 2 jutaan, 3 jutaan lah itulah. Lepaskan, tak belikan sedan lagi. 4 kali untung terus, sampai akhirnya saya rugi 12 jutaan lah. Nggak laku-laku gitu loh, akhirnya tak rugikan lah. Daripada aku megang mobil ini, juga nggak pakai, nggak ada cuannya. Dalam artian nggak bisa aku buat kerja gitu loh. Ya malah uangku mandek, akhirnya aku ndak bisa dapat pemasukan. Akhirnya tak lepas meskipun aku rugi, nanti mikirku nanti tak belikan mobil lagi, aku masih dapat untung lagi gitu loh, bisa tak kembalikan dari kerugian itu gitu loh. Tak lepas tak belikan lagi, alhamdulillah saat itu bisa mengganti kerugianku itu sekitar 80%-an. Sampai akhirnya itu benar-benar sepi, mobil sepi, aku dagang sepeda akhirnya. Makanya namanya kan Prabu Motor, karena saya dagang motor saat itu gitu loh. Aku dulu memutuskan untuk gimana ya, ngembangkan usaha ya namanya. Pindah di Kecamatan Babatan, saat itu aku beli rumah, cuma rumah kuno itu loh. Dengan nilai itu 650 juta. Aku cuma punya uang 100-an lah, 100-150 itu. Akhirnya yang 500 aku masukkan ke bank, nekat itu saat itu. Ya sama istri sebenarnya dibilangi, lah engko nutut perawak dhewe. Awake dhewe iso ngangsur ora, engko lek ra iso ngangsur piye ngono. Ya wis aku nekat memang. Kalau di sana kita tidak sukses, berarti kita kembali ke kampung. Alhamdulillah saat itu wis berjalan akhirnya Tuhan Gusti Allah memberikan jalan. Aku lancar sampai hutang lunas. Pertama buka showroom itu banyak yang meremehkan gitu loh. Mong dagangane elek-elek, dagangane titik kok wani-wani ini buka showroom gitu loh. Sampai sekarang pun masih buat kita guyonan sama teman-teman itu, teman-teman yang dulunya itu ibaratnya merendahkan saya. Alhamdulillah sekarang jadi teman baik juga gitu loh. Jadi ketika itu kita mungkin usaha kita itu diremehkan sama orang, kita jangan berkecil hati gitu loh. Permohonan orang itu kita jadikan semangat baru gitu loh. Buktikan ke mereka kalau kita bisa gitu. Ya malah mereka itu sekarang teman-teman saya yang ngomong itu malah gini, awakmu mbiyen iki ibaratnya daganganmu elek-elek tak lok-lokne kok iso malah saiki aku malah ketergantungan sama kamu gitu loh. Sebisa mungkin lah ketika orang yang musuh kita jangan kita anggap musuh gitu loh. Kalau bisa kita rangkul lah, kita jadikan teman kita, sahabat kita gitu. Siapa tahu kan berkat musuh yang jadi teman itu ada cuan untuk kita, cuan untuk mereka gitu. Saya dalam usaha ini jual beli mobil bekas, saya tidak pernah menargetkan keuntungan sama sekali. Istilahnya nih, Avanza, saya harus untung 5 juta. Kalau nggak 5 juta, tidak saya lepas. Saya tidak seperti itu. Yang penting wis untung, penawaran udah untung, pasti kita lepas. Ibaratnya konsumen, orang yang sudah datang ke tempat kita, yang mau beli dagangan kita, kalau bisa pulang ya bawa barang yang kita jualkan, asalkan kita udah untung. Meskipun untuk untungnya minim, meskipun itu untungnya kecil, tidak apa-apa. Di kemudian hari mereka pasti akan kembali lagi. Itu prinsip saya dalam jual beli. Jadi sama sekali tidak pernah narget keuntungan. Dan kita pun dalam usaha itu mengedepankan mungkin kejujuran ya, apa adanya. Dagangan yang kita jual itu memang kita jual tanpa kita tutupi. Adanya seperti itu, ya monggo kalau mau. Kalau nggak mau, ya sudah, berarti bukan rezeki kita. Gitu. Baru nanti kalau konsumen itu mau, konsumen deal, sepakatan harga dengan kita,
baru kita benahi. Mungkin itu yang kita depankan sama fasilitas garansi. Jadi kita tidak semata-mata selepas keluar dari showroom udah dibayar lunas, BPKB udah dibawa, wis lepas, itu kita enggak. Jadi konsumen pun masih dapat fasilitas garansi, termasuk surat-surat pun juga kita garansi. Jadi kita tidak jual asal-asalan, mungkin seperti itulah. Jadi hak konsumen memang benar-benar kita kedepankan itu. Ya namanya orang usaha dimanapun, jangan usah, orang berdiri dimanapun pasti ada pro kontra, pasti itu ya. Cuma kita lebih mengedepankan silaturahmi yang baik ataupun kepuasan konsumen itu. Kalaupun ada komplain, ya ibaratnya ayolah apa yang kurang kita benahi, seperti itu. Kalau kita karyawan ada sekitar 60-an kalau nggak salah. Prinsip saya, kalau pas lagi sepi itu berarti ngamalku, sedekah ki kurang. Aku ki ibaratnya selentik nek Gusti Allah. Ayo ngamalmu kurang, awakmu ngamalon. Ngamalmu luwih oke ono. Kalau prinsip saya seperti itu. Murni saya itu pasrah ke Gusti Allah. Ibaratnya mati sandang panganku ya wis Gusti Allah sing ngeruh. Gusti Allah sing iso. Ora nek kekuatan liya sing iso. Saya pernah dulu Mas ya, itu di depan showroom saya itu banyak kok ada ya semacam ritual apa, telur busuk, ada bangu-bangu menyan itu. Diingatkan sama teman saya, "Hei gila awakmu ibarat usahamu diganggu awakmu kudu ndang melakukan iki namanya orang lah ya." Saya ndak wis kalaupun ada orang yang mau Gusti Allah meridhoi, ya wis ndak masalah. Saya ikhlas ndak apa-apa. Kalaupun saya harus merintis seperti jatuh seperti ndak apa-apa daripada saya harus menduakan Tuhan yang sudah menciptakan saya. Karyawan saya banyak kan anak yatim, bisa ditanya itu. Kalau ketika ada lamaran itu bapaknya udah tidak ada atau ibunya udah tidak ada, itu pasti kita kedepankan. Dalam hidup saya itu tidak pernah mandang orang itu dari jabatan, materi ataupun tahta, Mas. Mau itu mungkin orang miskin, kaya ataupun jabatan tinggi, bagi saya semua itu sama ya, harus kita hargai. Kita harus menghargai semua orang, harus menghargai strata seseorang itu tanpa harus membeda-bedakan. Termasuk saya itu mau merekrut karyawan ya, saya tidak pernah melihat ibaratnya kekurangan fisik atau dan lain sebagainya. Kalau saya rasa dia itu punya kemampuan, punya tekad, itu pasti akan saya ajak gabung itu tanpa harus melihat kekurangannya mereka. Kekurangan dalam artian kekurangan fisik itulah. Pada dasarnya gini ya, kita jangan takut kalah untuk menang. Ya contoh gitu tadi ya, mungkin kita beli mobil 100 juta, lama nggak laku, mungkin sampai 3 bulan, 6 bulan, sampai setahun. Itu bagi saya, enggak mau saya tahan. Saya jual 90 juta pun saya kasih kalau udah terlalu lama. Yang penting dari hasil penjualan 90 juta itu, saya bisa mendapatkan keuntungan, saya bisa mendapatkan laba bersih. Bisa nutupi yang saya rugi tadi, itu enggak masalah bagi saya. Mungkin seperti itu, dalam saya bisnis jual beli mobil bekas itu. Saya enggak pernah takut rugi. Kalaupun rugi, yang penting ke depan uang dari kerugian itu bisa nutupi yang kerugian itu enggak masalah. Tetap ada Mas, namanya usaha itu ya. Kalau nggak untung rugi, ya itu pilihannya. Kalau nggak untung rugi. Kalau rugi, ya bagaimana cara kita ke depan itu kita harus nutup kerugian ini dan kita bisa mendapatkan keuntungannya lebih. Termasuk saya bikin obral itu. Kalau saya udah bikin obral besar-besaran itu, mungkin kerugiannya bisa mencapai ratusan juta sebenarnya. Cuma saya enggak mau pikir panjang. Istilahnya ibaratnya neng ati ki kok yo nolongso, kok yo aku rugi semene mbane iki piye. Itu hanya akan membuat kita enggak bisa melangkah untuk maju. Hanya akan menghambat kita untuk maju gitu loh. Budaya di perusahaan kita itu Mas ya, sejak dulu sih, awal-awal saya merintis, setiap sekali ada transaksi, ada jual mobil, mau untung, mau rugi, yang penting satu mobil laku itu saya sisihkan untuk nanti saya fungsikan untuk saya sedekahkan. Kita kumpulkan dulu memang, setiap satu mobil kadang ya 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, enggak mesti, biasanya tergantung dari keuntungan itu, yang nantinya kita kumpulkan. Kita jadikan satu rekening, kita tabung, yang itu fungsinya untuk kita sedekahkan. Pernah itu sekali istri itu minjam uang dari uang tabungan sedekah itu, bener-bener tak marahi. Sebenarnya dikembalikan, cuma dipinjam tak bener-bener tak marahi. Memang enggak tak boleh untuk diotak-atik, mau diambil, mau dipinjam, mau diapakan itu enggak tak boleh. Kecuali kalau diambil untuk sedekah. Kita setiap sebulan sekali 2 kali itu kan pasti membagikan sembako ke yang membutuhkan itu.
Itu sebagai tanda wujud terima kasih kita sudah diberikan kesempatan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan. Yang pada dasarnya apa yang kita dapat itu bukan semata-mata pun hak kita, ada hak orang lain juga, hak yang orang yang kurang mampu yang perlu untuk kita salurkan. Saya impikan hari tua nanti saya itu bareng sama adik-adik yang kurang beruntung, ada yatim ataupun piatu itu. Saya ingin bikin panti asuhan, saya ingin hidup sama mereka itu. Ya semoga benar-benar nanti bisa tercapai itu. Ya semoga nanti bismillah, semoga Gusti Allah meridhoi. Saya Doni dari owner Prabu Motor Ponorogo. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.